Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang perkembangan teknologi pengolahan limbah cair industri penyulingan atau refinery minyak bumi. Dari kelompok kami untuk yang telah menyusun materi ini ada 5 orang, dari Alifiana dan Faris, saya M. Kemal Anggorojati, Oktaviani, dan Reski. Oke. Apakah yang dimaksud dengan refinery dan produknya, crude dari refinery adalah crude oil atau minyak mentah yang mana dia akan menghasilkan limbah berbentuk padat, cair, dan gas. Dari di sini kandungan limbahnya bisa mengandung gas buangan yang volatile. Limbah cair umumnya memiliki kandungan minyak dan berbahan kimia dan juga merupakan limbah beracun bahaya bersifat flammable. Limbah padat yang sekarang lebih khusus disebutkan sebagai oil sludge mengendap di tangki dan aliran-aliran residu dari crude oil. Untuk limbah cair sendiri dari proses penjulingan minyak itu sangat kompleks. Sisa prosesnya memiliki kandungan minyak dan bahan-bahan kimia lain yang berbahaya. Ketika limbah cair itu dihasilkan oleh refinery, maka ada peraturan untuk mengelolanya supaya mendapat sesuai dengan baku mutu agar konsentrasinya dapat turun dan tingkat bahayanya dapat di reduce atau dikurangi agar tidak dapat merusak lingkungan. Jadi dari pengolahan yang dilakukan pada limbah cair hasil penyulingan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Beberapa jenis pengolahan limbah industri ada 6. Ini dari bioremediasi hingga elektrokoagulasi yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, bioremediasi adalah proses pemulihan lahan tercemar limbah organik. Jadi proses recovery yang memanfaatkan organisme seperti mikroorganisme dan bakteri. Mikroorganisme yang telah diketahui mendegradasi hidrokarbon adalah mikroorganisme seperti yeast atau jamur, ragi, dan bakteri. Nah, kemampuan bakteri memiliki mendegradasi senyawa hidrokarbon disebut hidrokarbonoplastik yang disebutkan pada pustaka berikut, yaitu tahun 1997. Bakteri dapat mendegradasi senyawa tersebut dikarenakan ada bantuan enzim yang dimiliki oleh bakteri tersebut untuk dapat mengurai senyawa-senyawa hidrokarbon. Apakah saja faktor-faktor yang mempengaruhi bioremediasi? Pertama, ada 2, faktor fisika dan kimia, tergantung parameter-parameter seperti struktur kimia limbahnya, struktur kimia hidrokarbon, konsentrasi hidrokarbon, suhu, oksigen, salinitas, dan hingga osmotic pressure, dan faktor biologi seperti jumlah mikroorganisme dan pengoptimalan enzim dalam mikroorganisme tersebut. Selain itu ada pengolahan dengan metode kolam anaerobik atau anaerobic pond atau anaerobic basin, di mana memiliki keuntungan ini adalah minim energi karena tidak menggunakan aerasi, limbah dialirkan hingga kolam anaerobik untuk mengurangi suhu limbah cair dan memperbesar beda berat jenis sehingga minyak dan air terpisah dan melalui proses pengendapan. Ya, akibat perbedaan berat jenis seperti pemisahan antara minyak dan air di kolam tersebut. Jadi di kolam ini juga terjadi reaksi hidrolisis, asitogenesis, dan metagenesis. Selain itu, teknologi limbah cair yang dianggap lebih terkini adalah teknologi dissolved air flotation atau DAF yang berfungsi menghilangkan materi suspensi minyak, lemak, atau padatan, di mana sistem DAF ini memanfaatkan udara yang dilarutkan ke air atau dissolved air di bawah tekanan dan melepaskan udara pada tekanan atmosfer dalam tangki flotasi. Kemudian untuk memisahkan antara minyak dan lemak dengan air menggunakan metode membran ultrafiltrasi yang tidak memerlukan bahan kimia. Namun membran ini dapat mengemulsi minyak dan air dengan partikel diameter kurang dari 5 mikron yang tidak dapat dengan hidrosiklon. Sifat hidrofilik dari membran, dia akan lebih mudah mengikat air
sehingga keberhasilan dalam filtrasi minyak yang melewati membran akan lebih baik. Yang terakhir untuk pengolahan limbah cair adalah tentang menggunakan elektrokoagulasi, di mana partikel-partikel halus yang terdapat dalam limbah dibantu dilakukan elektrokoagulasi menggunakan bantuan energi listrik. Elektrokoagulasi merupakan gabungan proses elektrokimia, flokulasi, dan koagulasi dengan energi listrik. Berikut penjelasannya pada slide tersebut. Selanjutnya, slide akan dijelaskan oleh Farid. Baik, terima kasih Mas Kemal. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang oil sludge seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu oil sludge ini terdiri dari minyak, yaitu hidrokarbon, air, abu, kara, tangki, pasir, dan bahan kimia lainnya. Kandungan dari hidrokarbon ini antara lain ada benzen, toluen, etil benzen, selen, dan logam berat lainnya seperti timbal. Nah, oil sludge ini merupakan produk yang tidak mungkin dihindari oleh perusahaan pertambangan minyak dan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Oil sludge ini termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 99. Nah, oil sludge ini terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu unsur air, petroleum, dan lumpur padat. Nah, lumpur padat di dalam ini antara lain ada wax, tar, resin, materi biologis, metal, dan sejenisnya. Nah, berdasarkan produksinya, bahan bakar fosil yang beredar sekarang didapat dengan proses termal bertemperatur tinggi dan bertekanan tinggi. Next. Next, Mas Kemal. Mas Kemal, next. Oke, selanjutnya ini karakter oil sludge. Nah, karakteristik ini, oil sludge ini merupakan residu ya, karena merupakan gabungan dari minyak, sedimen, dan berbagai senyawa yang bersifat korosi, yang akhirnya terakumulasi yang pada pipa, dasar, tangki penyimpanan, dan peralatan perminyakan lain. Nah, memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu titik didihnya 317 sampai 388 derajat Celcius. Kemudian memiliki titik leleh, tidak diketahui, kemudian laju evaporasinya itu sebesar 0,1, spesifik gravity-nya itu 0,8, vapor density-nya itu 4,8, vapor pressure-nya itu 0,1 pada 100 derajat Fahrenheit, kemudian kelarutan di airnya itu teremulsi di air, baunya itu bau hidrokarbon, warnanya itu coklat terang atau hitam, kemudian kandungan itu ada petroleum hidrokarbon sebesar 15-50%, kemudian kadar air dan padatannya itu sebesar 30-85%, dengan komposisinya itu ada aromatik, ada alkalin, dan aspalten dan resin. Next. Next. Oke, pengolahan limbah oil sludge. Nah, pada pengolahan ini kan kita ada pengolahan dasar atau tradisional dan pengolahan dengan perkembangan teknologi terkini. Nah, pengolahan dasarnya itu kita menggunakan thermal proses, kemudian juga ada landfill, ada juga bioremediation, thermal plasma, solvent extraction, chemical cleaning, pyrolysis. Dan untuk teknologi perkembangan itu ada supercritical water oxidation, pengolahan ultrasound, radiasi gelombang mikro. Satu. Oke, selanjutnya itu thermal process, yaitu proses yang sederhana sebelumnya. Dalam proses thermal ini, yaitu sludge yang dijadikan bahan bakar semen atau BBS sebagai pengganti batu bara di alat semen kiln pada pabrik semen, sehingga emisi yang dihasilkan dari pembakaran akan lebih sedikit daripada menggunakan batu bara. Sludge tersebut dibakar untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan. Dengan proses tersebut, eh, dengan proses tersebut, oil sludge dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar semen ini. Kemudian selanjutnya, nah untuk
pengolahan selanjutnya yaitu sludge yang mengalami solidifikasi dapat diolah di landfill seperti yang dapat dilihat di gambar, yaitu dengan mengubur dari oil sludge setelah diolah dengan beberapa lapisan. Oke, selanjutnya. Untuk bioremediasi ini kan menggunakan bakteri, yaitu sistem biologi yang secara alamiah dapat mengelola berbagai macam tipe limbah seperti oil sludge, nah tar dan tanah yang terkontaminasi. Dan untuk proses bioremediasi ini, yang dilakukan ini dapat dilakukan untuk mengolah air tanah yang telah terkontaminasi dengan fenol, PAH atau poliaromatik hidrokarbon, pelarut organik, dan hidrokarbon volatil lainnya. Baik. Baik, selanjutnya Mbak Aliviana bisa menjelaskan? Baik, selanjutnya ke proses thermal plasma. Thermal plasma ini adalah pemanfaatan plasma dengan suhu tinggi dalam berbagai proses industri meningkat. Thermal plasma ini kita menggunakan suhu tinggi di atas 10.000 Kelvin dan terionisasi atau ionis gas yang terbentuk di antara dua elektroda dalam sebuah alat disebut plasmatros. Ya, residu yang dihasilkan dari proses ini akan bebas dari kandungan hidrokarbon dan siap untuk dibuang ke TPA dengan aman. Kemudian, ada solvent extraction atau ekstraksi pelarut. Solvent extraction didasari pada prinsip kesamaan kelarutan atau campuran. Pelarut organik dengan sifat yang mirip dengan minyak mentah dipilih untuk mengekstraksi zat minyak bumi dari oil sludge. Saat ini, salah satu kendala utama untuk penerapan metode pengolahan oil sludge dalam skala besar adalah konsumsi ekstraktan organik terlalu besar, dan sejumlah besar pelarut organik bekas dapat dengan mudah menyebabkan polusi sekunder. Oke, next. Kemudian ada proses chemical cleaning. Tujuan utama dari teknologi pembersihan kimia adalah untuk mewujudkan pemisahan 3 fase, yaitu minyak, lumpur, dan air. Prosesnya, tambahkan air panas dan reagen kimia dalam jumlah yang sesuai ke dalam lumpur berminyak. Sifat fase minyak, cair, dan lumpur minyak dalam lumpur berminyak dengan fungsi roll up, emulsifikasi, disolusi, dan solubilisasi kimia reagen. Keuntungan dari metode ini, biayanya rendah, keandalan yang tinggi, dan tingkat recovery minyak yang tinggi. Namun, bahan pembersih kimia mudah menyebabkan polusi sekunder. Lalu ada teknologi pirolisis yang mengacu pada metode pemanasan oil sludge di bawah kondisi tekanan mikropositif tanpa oksigen untuk memisahkan minyak dan bahan organik dan memisahkan lumpur berminyak menjadi residu pirolisis, cairan pirolisis, dan gas pirolisis. Selanjutnya ada perkembangan teknologi untuk pengolahan limbah cair yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Oktaviani. Baik, terima kasih Mbak Alfiana. Kemudian berikutnya ada supercritical water oxidation. Metode oksidasi air superkritis merupakan teknologi yang menggunakan air superkritis sebagai media reaksi dan menggunakan udara, oksigen, juga H2O2 sebagai katalis untuk memulai reaksi radikal bebas di bawah suhu tinggi dan tekanan tinggi untuk mendegradasi bahan organik, sehingga mencapai oil sludge yang tidak berbahaya. Kemudian kelebihan dari metode oksidasi air superkritis ini ialah cepat juga efisien, dapat menurunkan polutan secara menyeluruh dan mengurangi gangguan oleh lingkungan eksternal. Namun kelemahannya adalah biaya operasional yang tinggi dan tidak dapat menghilangkan bahaya yang ditimbulkan logam berat. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi teknologi oksidasi air superkritis adalah suhu, reaksi, tekanan, waktu, rasio dosis aktual hidrogen peroksida dengan kebutuhan teoritis, konsentrasi alkali, dan pH larutan. Kemudian next. Ada ultrasound treatment, efek cavitation akustik, efek mekanis, dan efek thermal dari medan suara di bawah iridasi ultrasound, suhu sistem emulsifikasi oil sludge meningkat dan vikositas sistem emulsifikasi menurun. Proses ini mendorong disorpsi limbah minyak dari permukaan. Kecepatan mikrojet yang dihasilkan oleh kavitasi akustik dapat mencapai 4.000 km per jam. Di bawah gelombang kejut ini, kecepatan gerakan tetesan kecil dalam sistem emulsi lumpur yang mengandung minyak meningkat, dan frekuensi tumbukannya juga meningkat. Ini membuat kondensasi dan pengumpulan tetes lebih mudah terjadi. Efek penghilangan minyak dari oil sludge lebih mudah di bawah kondisi kavitasi akustik yang lemah daripada kondisi kavitasi akustik yang kuat. Next. Ada microwave radiasi atau radiation.
Teknologi radiasi gelombang mikro memiliki efek termal, listrik, magnet, dan juga kimia. Radiasi gelombang mikro dapat menghancurkan potensi zeta dari antar permukaan minyak sampai dengan air dalam oil sludge. Medan magnet yang dibentuk oleh gelombang mikro juga dapat memagnetisasi molekul minyak nonpolar, demulsif, dan dehidrasi oil sludge. Efek pemanasan gelombang mikro dicirikan sebagai cepat, seragam, sensitif, efisiensi tinggi, dan selektivitas yang baik. Baik, berikut presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Kemal. Terima kasih semua teman-teman. Demikian penjelasan tentang pengolahan limbah cair di penyulingan dan refinery. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan insight-insight baru untuk kuliah unit proses. Demikian yang kami sampaikan. Mobilitas Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan baik selalu. Terima kasih.